Pemirsa, Pandeglang Selatan kembali diterjang banjir. Ribuan warga terdampak. Dalam video amatir terlihat warga Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. 1.500 warga terdampak bencana banjir yang diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu sore membuat air Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Berdasarkan data sementara yang diterima BPBD PK Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir. Warga terdampak mengaku jika banjir sudah mulai datang sejak pukul 4 pagi dengan ketinggian air 50 hingga 100 cm. Petugas mengatakan tingginya curah hujan menyebabkan aliran beberapa sungai meluap dan merendam 4 kecamatan, yakni Patia, Panimbang, Sukaresmi, dan Sobang. Dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kabupaten Sobang. Yang jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwa. PT MNC Tourism Indonesia Tbk mencatatkan serangkaian tonggak sejarah penting dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City melalui seremoni topping of Trump International Golf Club Lido serta peletakan batu pertama private club houses tahap 2 jadi momentum penting bagi penguatan posisi MNC Tourism di sektor pariwisata premium. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo meresmikan topping of Clubhouse Trump International Golf Club Lido di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Berlokasi strategis di dalam KEK MNC Lido City, Trump International Golf Club Lido menawarkan keunggulan geografis pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Lapangan golf 18 hole berstandar kejuaraan rancangan Ernie Els ini dinobatkan sebagai lapangan golf terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards pada 2025. Sementara itu, MNC Tourism juga meresmikan dimulainya pembangunan private clubhouse tahap 2 yang dirancang sebagai tempat istirahat dan pertemuan eksklusif dengan pemandangan spektakuler Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Trump Clubhouse di Lido ini yang paling besar dari seluruh clubhouse milik Trump di seluruh dunia. Dan kalau menurut saya juga dibandingkan clubhouse lain, brand lain, ini salah satu yang paling besar juga di dunia. Besar sekali, luasnya 3,3 hektar yang dibangun. Fasilitasnya banyak sekali, ya ada beberapa restoran, ada ballroom yang sangat besar, ada meeting room, ada juga ballroom yang untuk MICE ya, yang semi outdoor. Ya, luasnya 5.000 meter, ya, kemudian fasilitas lounge dan lain-lain sangat besar sekali. Dengan kehadiran 2 proyek prestisius ini, MNC Tourism optimis kawasan ekonomi khusus MNC Lido City akan menjadi destinasi gaya hidup dan wisata kelas dunia yang memadukan kemewahan, bisnis, dan keindahan alam Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Dalam acara yang dihadiri Yusuf Kala tersebut, Gubernur Pramono berkelakar ogah masuk gorong-gorong dan memilih pikiran yang bekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih ini.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar. Dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK tertawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas terkait juga memimpin langsung gerakan Jaga Jakarta Bersih di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di Jakarta. Petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Aksi ini merupakan respon dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta, serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan, maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter, Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya sampah ini sangat merugikan untuk kita semua, karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, serta ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Pihaknya kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen.